Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah berdoa dari 2 bulan sebelumnya. Dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita mohon dengan satu doa yang sering kita lafazkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Meskipun di antara kita ada yang sudah mendahului kita, itulah takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang masih berada di masjid ini sampai malam hari ini, malam kelima, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti kesyukuran kita adalah mari kita sungguh-sungguh kita berniat lagi dalam hati kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian yang masih ramai saat ini, karena ada fenomena yang sering terjadi di setiap Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya, yaitu yang mana peserta yang mengikuti sholat tarawih ini semakin akhir Ramadan maka semakin berkurang. Maka mari saya mengajak sama-sama kita berfikir, sama-sama kita bertafakkur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu motivasi di dalam Al-Qur'an, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan ketahuilah hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara lomba terbesar yang Allah hadirkan dalam setiap tahunnya adalah Ramadan ini. Allah buat satu perlombaan yang 1 bulan full. Dan saya ingin tanya, mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kita ini mau ikut lomba sampai selesai atau tidak? Kalau kita mau sampai selesai, maka kita bertahan, kita berniat. Jangan sampai kita termasuk orang yang tereliminasi, gagal di penghujung, padahal sudah mendekat finish. Dekat garis finish, sudah mau menang kita malah mundur, tidak ikut lagi dalam lomba ini. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka ini adalah lomba yang besar. Karena kita ini umat yang Nabi sampaikan, a'maru ummati baina 60 wa 70 sanah. Umurnya umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalaupun kata Nabi ada yang lebih, itu sedikit. Seperti papi, ini umurnya sudah lebih 80. Kalau kita sampai umur begini ini sedikit, jarang. Kalau ada orang sampai umur sampai 80, 90 bahkan 100, ini kata Nabi sangat sedikit. Maka hadirin Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang Allah beri nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka mari kita perbaiki tujuan hidup kita. Saya ingin membahas dalam waktu yang singkat ini, yaitu doa sapu jagat, yang sering kita jadikan sebagai penutup di semua doa-doa kita. Dan kita semua sudah hafal doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketahuilah hadirin yang mulia, sebelum ayat ini ada satu ayat yang Allah singgung kepada orang-orang yang hanya meminta dunia saja. Jadi ada orang Allah sebutkan, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada orang yang ketika selesai manasik haji, ini walaupun ini hubungannya dengan haji, akan tetapi ayat ini juga menyinggung kita semua. Jangan sampai kita hanya meminta perkara dunia saja yang sifatnya sementara. Sementara Allah inginkan kita ini jangan cuma mau bahagia di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Nah, maka orang yang cerdas, yaitu kata Nabi, orang yang senantiasa memikirkan perkara ini. Perkara sebelum dia datang kepadanya kematian, menyiapkan bekal-bekal terbaiknya menuju kampung halaman yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Hadirin Bapak Ibu jamaah Isya dan tarawih rahimakumullah, maka mari saya mengajak diri saya dan kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama memperbaiki tujuan hidup kita.
Mau ke mana kita? Allah tanya dalam Al-Quran, fa aina tazhabun? Mau ke mana kalian? Kalau kita ingin bertanya kepada diri kita masing-masing, maka mari kita merenung sejenak bahwa kita adalah orang-orang yang sebelumnya tidak ada di dunia ini. Dan yakinlah akan datang waktu di mana akan diumumkan di toa-toa masjid ataupun di WA group bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu yang meninggal dunia adalah diri kita. Dan yakinlah itu pasti terjadi. Sebelum itu terjadi hadirin, mari kita memperbaiki tujuan hidup kita. Apa itu tujuan hidup? Sering disinggung juga oleh adik-adik kita ketika kultum subuh, yaitu tujuan hidup manusia. Allah sudah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah firmankan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Walaupun ibadah ini maknanya sangat luas, tapi secara garis besar saya ingin sampaikan bahwasanya dalam Islam setiap waktu itu ada ibadahnya, dan setiap ibadah itu ada waktunya. Saya ulangi, setiap waktu itu ada ibadahnya, dan setiap ibadah itu ada waktunya. Maka jangan sampai kita menganggap pekerjaan itu ibadah. Betul ibadah, akan tapi jangan sampai ibadah tersebut melalaikan kita dari ibadah selanjutnya. Jadi kita memperbaiki tujuan hidup kita, pekerjaan kita, aktivitas kita di pasar, di kantor, di laut, dimanapun kita bekerja. Hadirin, itu adalah aktivitas ibadah kalau kita niatkan untuk menghidupkan perintah Allah Subhanahu wa taala mencontoh Rasulullah. Akan tetapi dalam setiap ibadah-ibadah tersebut ada ibadah yang sangat Allah fardukan, yaitu ibadah misalnya salat 5 waktu yang kita diwajibkan dalam sehari semalam. Kemudian Ramadan ini jangan sampai pekerjaan-pekerjaan tadi yang kita katakan ibadah lalu membuat kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang fardu tadi. Olehnya itu hadirin jamaah Islam rahimakumullah, mari kita memperbaiki tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, dalam hidup ini ada dua saja sebenarnya. Ada keperluan hidup kita dan ada tujuan hidup kita. Kalau untuk keperluan hidup semua kita sama. Namanya manusia punya keperluan sandang, pangan, papan, sama semua. Untuk ukuran makan semua kita dengan orang di luar Islam sama, sama-sama makan. Untuk pakaian sama, kita dengan orang di luar Islam sama juga pakaian, berpakaian juga. Untuk tempat tinggal sama, kita dengan orang di luar Islam sama, butuh tempat tinggal dan kendaraan. Akan tetapi untuk tujuan hidup kita dengan orang di luar Islam berbeda. Tujuan hidup kita adalah kita gunakan waktu kita gunakan pekerjaan kita gunakan fasilitas hidup kita, diri kita, harta kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di pasar, walaupun lagi sibuk kita, di kantor lagi sibuk kita dengar kumandang azan, tinggalkan sebentar Bapak Ibu. Karena keuntungan yang kita lihat saat ini mungkin nampak di mata kita besar, tapi hadirin, keuntungan sesungguhnya adalah apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, apa yang masih tersimpan di rekening kita, di dompet kita, di rumah kita, itu belum 100% milik kita. Boleh jadi itu nanti akan diambil oleh orang lain ataupun kita habiskan. Akan tetapi yang betul-betul menjadi milik kita adalah yang telah kita lamakan, yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kelak akan kita temui di akhirat. Dan hadirin Bapak Ibu jamaah Islam rahimakumullah. Olehnya itu mari kita memperbaiki doa-doa tadi. Walaupun kita berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat, mari kita memperbaiki lagi aktivitas kehidupan dunia kita perbaiki tujuan hidup kita, sehingga dalam kehidupan ini keperluan hidup kita tidak menghalangi kita untuk menunaikan tujuan kehidupan kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kalian al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Sehingga di ujung daripada kehidupan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan itulah dikatakan husnul khatimah. Kita semua berharap di ujung kehidupan kita titel terbaik kita adalah husnul khatimah, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya, di akhir pembicaraannya, di akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatul tarawih